Halo teman-teman, kita lanjutkan ya subbab materi yang selanjutnya di bab ketenagakerjaan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang ini ya, pengangguran, unemployment atau jobless gitu ya, orang-orang yang nggak punya kerja. Sebetulnya apa sih definisi pengangguran ya? Nah, kalian sering dengar pengangguran, maksudnya tuh gimana? Nah, kita lihat. Oke, ini dia. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah, sebetulnya ya, orang tersebut bisa disebut menganggur. Kondisinya tuh kayak gini. 1, dia sedang tidak bekerja tapi sedang cari pekerjaan. 2, sedang mempersiapkan suatu usaha yang baru. 3, tidak memiliki pekerjaan karena merasa gak mungkin dapat kerja. Dan yang keempat, sudah mendapat kerja tapi belum mulai kerja. Nah, itulah yang disebut dengan pengangguran. Nah, di Indonesia ini ya, penganggurannya udah sangat banyak, kurang lebih ada berapa juta sih kemarin, 2 jutaan gitu ya, karena efek pandemi COVID-19. Jadi mereka tuh pada di PHK ya, tidak punya pekerjaan gitu. Nah, dibahas juga nih maksudnya tuh kenapa orang tersebut bisa di PHK. Nah, ada ya, nanti kita bahas. Ini dia pengangguran. Kalau dalam suatu negara tingkat penganggurannya tinggi itu angka ketergantungannya juga tinggi. Maksudnya tuh kayak gimana? Misalnya gini ya, dalam satu keluarga anaknya itu ada yang tidak bekerja, anak pertamanya gitu ya. Nah, maka kebutuhan dia, kehidupannya masih ditanggung oleh orang tua. Nah, jadi dia ada ketergantungan gitu ke orang tua. Nah, kebayang kalau misalnya tingkat pengangguran di Indonesia itu banyak, berarti angka ketergantungannya juga akan tinggi. Sedangkan apabila sebaliknya gitu ya, penganggurannya rendah, angka ketergantungannya juga akan rendah. Kita lihat materi selanjutnya. Oke, ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenisnya apa? Nah, ini pengangguran berdasarkan penyebabnya ada 6 ya. Dimulai dari pengangguran musiman, siklikal, pengangguran sukarela, struktural, teknologi, dan friksional. Kayak gimana? Yuk kita bahas satu-satu. Di pengangguran musiman adalah pengangguran yang di saat pergantian musim itu dia tidak kerja. Sekali lagi, di saat pergantian musim tersebut dia nggak kerja. Contoh, ada saat setelah musim panen, petani tersebut kerja. Setelah nggak musim panen, dia nggak kerja. Atau mau 17 Agustus Hari Raya Kemerdekaan, orang-orang pada jual bendera. Setelah nggak musim kemerdekaan lagi, dia nganggur karena udah nggak jualan bendera lagi. Atau di luar negeri, pada saat musim salju dia bekerja sebagai pembersih salju di rumah-rumah atau jalan-jalan. Tapi setelah tidak musim salju, gitu ya, dia nggak kerja. Nah, itu namanya pengangguran musiman. Selanjutnya ada pengangguran siklikal atau pengangguran siklis gitu disebutnya ya. Kayak gimana nih pengangguran siklis atau pengangguran konjungtural? Pengangguran siklis atau konjungtural itu pengangguran yang terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa atau karena berkurangnya kegiatan ekonomi. Nah, kalian harus ingat kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ada 3. Kegiatan ekonomi pro, diskon, produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena ada penurunan produksi, distribusi, dan konsumsi, gitu, maka orang yang nggak kerja karena ada penurunan itu disebutnya pengangguran siklis atau konjungtural. Nah, efeknya, dampaknya apa? Di PHK. Nah, jadi banyak orang-orang yang di PHK dan sekarang nggak kerja itu mereka disebutnya pengangguran siklis. Bukan berarti pengangguran siklis adalah pengangguran yang di PHK, enggak ya, tapi PHK itu dampaknya. Nah, kalau pengangguran siklis itu definisinya sendiri tuh karena kegiatan ekonomi yang
nurun. Nah, produksi menurun gitu karena permintaan atau konsumsi masyarakat yang menurun karena nggak punya uang karena pandemi gitu ya. Distribusinya jadi menurun juga, produksinya menurun, permintaan barang menurun, maka perusahaan tersebut karena produksi barang menurun, laba pasti menurun, perusahaan tersebut nggak mampu untuk memberikan gaji karyawan. Akhirnya dengan berat hati karyawan tersebut di PHK, ada pemutusan hubungan kerja. Nah, itu disebutnya pengangguran siklis. Selanjutnya ada yang disebut dengan pengangguran sukarela atau voluntary ya. Dia secara sukarela nggak kerja gitu. Atau mungkin sesungguhnya dia bisa kerja tapi dia sukarela tidak bekerja karena mungkin dia cukup punya kekayaan gitu. Dengan kekayaan yang dia miliki juga kayaknya aku tidak kerja pun aku tidak apa-apa. Wah, kayak gitu ya. Contoh juga ada kayak gini, temen ibu waktu itu ibu main ke rumahnya gitu ya. Di weekday orang tuanya ada di rumah, makanya ibu nanya, ayah kamu gak kerja? Oh, ayahku pensiun dini katanya. Oh, kenapa? Karena ya pensiun aja. Oh, ternyata teman ibu punya kontrakan 80 pintu. Ya buat apa dia kerja di instansi lain itu ya. Jadi dengan sukarela dia kerja. Padahal dia mampu loh, masih mampu untuk kerja. Gitu ya. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Kalau pengangguran struktural itu dia karena ada perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri. Misalnya yang tadinya petani, lahannya dijadikan perumahan, dijadikan mall, jadi dia nggak kerja tuh petaninya gitu. Jadi dia disebut pengangguran struktural. Oke, selanjutnya ada pengangguran teknologi. Nah, kalau pengangguran teknologi dia tidak bekerja, dia menganggur karena digantikan oleh teknologi yang canggih ya. Dulu kalau mau masuk tol pakai ngasihin dulu kartu, terus ke manusia gitu ya, ke orang di situ, ke karyawan. Tapi sekarang kan kita tinggal tap aja. Jadi dengan ada teknologi itu, jadi orang tersebut kalau tidak kerja lagi ya dia disebut pengangguran teknologi karena dia tergantikan oleh canggihnya teknologi. Selanjutnya ada pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional tuh kayak gimana? Pengangguran friksional disebut juga pengangguran yang temporer atau pengangguran yang sementara. Orang-orang yang disebut pengangguran friksional itu keadaannya kayak gimana? Pertama, dia ingin dapat pekerjaan yang lebih baik, makanya dia keluar dari pekerjaan sebelumnya. Ya, selanjutnya dia pengen jadi ada keterbatasan dari dia sendiri gitu ya. Dia yang tadi contohnya ada pengen cari pekerjaan lebih baik atau ada dia kerja gitu ya, tidak sesuai gajinya, ya udah aku keluar ingin cari kerjaan yang lain kayak gitu. Jadi dia meninggalkan pekerjaan yang lama untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Nah, jadi temporer ya, hanya sementara aja gitu. Itu disebutnya pengangguran friksional. Atau bisa juga dia tuh kerja tidak sesuai dengan keahlian dia, lulusan peternakan tapi kerjanya di bank gitu, merasa dia berat, gak bisa, ya udah aku keluar deh dari kerja tersebut dan ingin cari kerja lagi yang lain. Nah, ini jenis-jenis pengangguran menurut penyebabnya. Selanjutnya, nah ada pengangguran berdasarkan lamanya jam kerja. Ada 3 ya. Ada pengangguran terbuka, tersembunyi atau terselubung, dan ada setengah menganggur. Yang kayak gimana ya gitu. Kita lihat pengangguran terbuka. Dia disebut pengangguran terbuka, dia itu lagi cari kerja dan sebelumnya belum pernah kerja. Itu pengangguran terbuka. Ya, pengangguran terbuka. Mahasiswa yang baru lulus kuliah atau anak SMK, anak SMA yang baru lulus sekolah, lagi nyari kerja dan belum pernah kerja sebelumnya, itu disebut pengangguran terbuka. Lalu ada pengangguran tersembunyi atau pengangguran terselubung. Maksudnya kayak gimana ya gitu.
Kalau pengangguran tersembunyi itu dia kayak yang kerja padahal dia tuh gak terlalu kerja gitu. Contoh kayak gini ya, contohnya misalnya di suatu divisi, misalnya bagian pemasaran, pekerjanya adalah ada 5 orang, padahal di divisi tersebut dengan 3 orang pekerja pun sudah terhandle itu divisi pemasaran oleh 3 orang tersebut. Nah, yang 2 orang ini tuh sebetulnya gak ada dia juga masih bisa dikerjakan 3 orang, jadi yang 2 orang ini tuh dia gak maksimal kerjanya gitu ya. Nah, jadi pengangguran terselubung atau pengangguran tersembunyi itu adalah pengangguran di mana dia tuh tidak bekerja maksimal karena sudah cukup tenaga kerjanya gitu ya. Dia tidak kerja secara maksimal karena sudah cukup tenaga kerja. Itu namanya pengangguran tersembunyi atau terselubung. Lalu ada setengah menganggur. Jadi dia setengah kerja, setengah nganggur. Maksudnya gimana ya? Nah, jadi jam kerja dia kurang dari 35 jam per minggu. Contohnya yang freelancer, dia dipanggil kerja pada saat ada kerjaan aja gitu. Jam kerja dia pendek, produktivitas dia juga sedikit, maka upah yang dia terima juga sedikit. Nah, itu setengah menganggur. Oke, selanjutnya ada dampak-dampak pengangguran ya. Kita lihat dampak pengangguran terhadap ekonomi, dampak penganggurannya terhadap individu dan masyarakat. Kalau terhadap ekonomi, GDP-nya turun. Nah, kita udah belajar GDP kemarin ya. GDP itu kan nilai barang jasa akhir yang diproduksi. Sedangkan kalau dia nganggur, dia tidak kerja, dia tidak aktif menghasilkan barang dan jasa, maka GDP-nya nanti akan turun karena produktivitas turun gitu ya. Karena penganggurannya naik. Jadi pada nggak kerja gitu. Menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Iya, karena kan kalau yang bayar pajak itu mereka yang sudah kerja. Lalu, dampak terhadap individunya dan terhadap masyarakatnya. Pertama sudah jelas, individu tersebut akan kehilangan mata pencaharian atau pendapatan. Ya, otomatis itu mah. Selanjutnya, akan menyebabkan berkurangnya keterampilan, karena keterampilan dia sudah lama tidak terpakai, jadi ya akan berkurang atau bahkan akan hilang gitu keterampilannya. Hilangnya kepercayaan diri jelas, apalagi sama tetangga, sama masyarakat kan. Kalau yang nganggur itu dipandangnya tuh sebelah mata, apalagi yang laki-laki gitu. Kok kamu laki-laki nggak kerja, ada aja di rumah. Nah, itu jadi hilang kepercayaan diri, jadi minder gitu ya kalau nggak kerja. Nah, lalu ada naiknya angka kriminalitas. Ya, ini secara nggak langsung sih ya gitu. Jadi karena nggak kerja, tapi butuh makan, butuh uang, dan susah dapat kerja, dan dia ngerasa nggak mampu untuk kerja, ya akhirnya dia apa yang dia lakukan? Dia bisa mencopet, maling gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu, pada ujung-ujungnya uang lagi gitu. Jadi apalagi kalau di kota-kota besar ya angka kriminalitas suka tinggi kayak gitu. Nah, ini dampak-dampak pengangguran. Ada juga nanti apa yang harus dilakukan, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pengangguran gitu ya. Upaya-upayanya banyak, misalnya membuka pekerjaan, membuka kesempatan kerja yang lain, meningkatkan kualitas atau kompetensi diri gitu ya. Nah, makanya apa ya yang paling mudah dilakukan sepertinya, pemerintah selalu menggencarkan program mari kita berwirausaha gitu. Justru dengan kita berwirausaha nanti kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Nah, itu paling bisa dilakukan gitu ya. Makanya banyak sekali anak-anak muda yang membuka toko-toko kafe berjamuran ya, banyak gitu ya, kafe-kafe kecil. Nah, itu bagus sebetulnya. Jadi dia lebih memilih berwirausaha dan membuka lapangan kerja untuk orang lain kayak gitu. Nah, teman-teman, sampai sini kurang lebih ya materi ketenaga kerjaan gitu ya. Kalau ada kurang tolong mohon maaf Ibu nanti gitu ya. Insyaallah materi ini
hampir semua secara simpel aja sudah disampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian ya. Semangat belajarnya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu tentang inflasi, ya, indeks harga dan inflasi, dan tentang kebijakan moneter dan fiskal.